Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel keluarga Irsya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau membagikan cerita tentang pengalaman saya pribadi itu selama kehamilan. Jadi saya di sini akan bercerita tentang awal-awal kehamilan saya, tanda-tanda apa saja yang saya alami sebelum akhirnya saya tahu kalau saya hamil, dan juga gimana sih gitu reaksi kita, saya dan suami dan keluarga, terus waktu tahu akhirnya saya hamil gitu. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk ikutin. Nah, jadi beberapa tanda-tanda awal kehamilan yang saya alami itu adalah yang pertama itu eh, hampir mirip dengan ketika saya akan mengalami menstruasi. Makanya saya tuh nggak kepikiran bahwa itu tuh adalah tanda-tanda kehamilan gitu loh. Yang pertama adalah saya itu beberapa kali ya mengalami kram perut gitu. Saya kan pernah cerita di video saya sebelumnya bahwa setiap kali saya haid itu saya selalu mengalami kram perut kayak gitu. Jadi waktu itu juga saya mengalami kram perut itu gitu loh. Cuman masih kayak nggak terlalu sakit gitu loh, biasa aja gitu. Saya pikir oh iya kayaknya ini karena mau haid, jadinya saya itu mengalami kram perut kayak gitu. Kemudian yang saya rasakan adalah eh, badan rasanya pegel-pegel gitu ya, terutama kaki. Jadi kalau setiap saya haid itu ya kalau mau haid atau di masa haid itu saya selalu mengalami yang namanya pegel banget gitu loh di kaki, kaki sebelah kanan gitu, kayaknya tuh pegel banget gitu setiap kali mau dan saat haid gitu, menjelang dan saat haid gitu, itu selalu kakinya tuh kayaknya pegel banget gitu. Dan itu juga saya rasain waktu itu. Jadi ya saya mikirnya ya, wah ini berarti mau haid gitu kan. Nah kemudian setelah beberapa hari gitu ya, telat haid gitu, kok masih belum haid gitu kan, saya juga masih nggak terlalu pede gitu ya, nggak terlalu berharap hamil waktu itu. Kalau nggak salah 4 hari deh, 4 hari pas telat haid itu saya kayak ngerasain kram perut yang lebih sakit gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya bilang tadi di awal bahwa saya juga mengalami kram perut, itu tuh kayaknya lebih lebih lama dan kayak lebih sakit gitu loh. Dan itu memang biasanya saya rasakan kalau lagi pas datang bulannya gitu loh, pas haidnya gitu, pas sudah keluar gitu. Nah saya pikir wah keluar nih kayak gitu, ternyata kok sampai beberapa waktu kok lah kok masih belum keluar kayak gitu. Mungkin nanti kali ya kayak gitu. Saya masih berpikir pokoknya kayaknya telat haid deh, ini bukan hamil kayak gitu, karena saya nggak mau terlalu apa namanya ya, menggebu-gebu kepikiran buat hamil gitu, takut kecewa kayak gitu. Nah tapi eh, satu gitu yang bikin saya tuh kayak apa emang ya ini kayak tanda-tanda hamil ya gitu. Soalnya saya tuh biasanya gitu setiap kali mau datang bulan atau kayak pas datang bulan tuh jadi kayak BAB saya tuh, maaf, kayak lancar banget gitu. Yang biasanya mungkin kalau 1 hari itu cuma sekali gitu kan, itu tuh jadi bisa 2 atau 3 kali bolak-balik kamar mandi kayak gitu kan. Nah pas kemarin itu pas sebelum tahu hamil kayak gitu, itu tuh jadi kayak berapa ya, kayak 2 atau 3 hari gitu mungkin saya itu baru BAB gitu loh. Padahal nggak biasanya juga saya kayak gitu, dan itu saya tuh baru nyadar pas waktu beberapa hari setelah saya telat haid gitu. Tapi saya belum kepikiran buat untuk melakukan tes karena saya takut
eh, negatif kayak gitu. Nah kemudian eh, setelah 1 minggu saya telat haid waktu itu ya, kemudian saya tuh kayak diingetin gitu loh sama temen saya. Waktu itu tuh saya inget banget, waktu itu tuh hari Senin, dan biasanya kalau hari Senin sama Kamis tuh saya suka nemenin suami saya tuh puasa gitu. Tapi saya tuh puasanya tuh saya niatin buat ngebayar hutang puasa puasa Ramadan gitu. Entah saya udah lunas atau enggak, tapi tetap masih kayak saya niatkan buat membayar puasa Ramadan. Mungkin kemarin-kemarin ada yang saya masih hutang kayak gitu kan, saya nggak tahu kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga barangkali ada yang kayak masih punya hutang puasa atau eh, lupa kayak gitu kan. Jadi kalau emang sekarang juga masih berjuang untuk mendapatkan 2 garis, mungkin bisa salah satunya dicoba seperti itu. Jadi dilunasin dulu utang-utang puasanya kayak gitu ya teman-teman. Nah kembali ke cerita yang tadi, bahwa setelah saya diingetin gitu sama teman saya gitu, sebenarnya nggak ngingetin sih, dia tuh kayak pas itu tuh kayak ngajakin buat yuk makan yuk gitu. Terus saya bilang enggak, saya puasa kayak gitu kan. Terus dia nyeletuk kayak gitu, oh iya kamu kan masih telat haid ya, jangan-jangan hamil, tes gih gitu kan. Terus saya jadi yang masa sih kayak gitu, kayak masih ragu-ragu gitu mau tes atau enggak gitu kan, takutnya kan kecewa gitu kan. Yang akhirnya saya putuskan untuk iseng lah ke apotik gitu deket rumah untuk beli test packnya pun yang murah banget, yang one mat itu loh. Waktu itu berapa ya harganya ya, 5.000 apa ya, saya beli 2 kayaknya, atau 10.000. Nah saya tes kan di rumah kayak gitu. Waktu tes tuh kayak pas waktu nyelupin ke itu air seninya tuh, saya kayak ya berdoa gitu, ya Allah mudah-mudahan gitu yang ini tuh bener-bener dikasih keajaiban gitu, ya Allah mudah-mudahan saya hamil gitu, mudah-mudahan saya hamil gitu kan. Kayak nggak takut kecewa lagi gitu kan, kayak nggak mau ini pasti 1 garis nih, tapi berharap 2 garis kayak gitu kan ya. Kemudian pas 1 garis, kemudian eh, muncul lagi garis yang satunya tuh, rasanya kayak ini bener apa ya, hah 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 kayak gitu kan, kayak ini bener kayak gitu kan. Tapi masih kayak ini pasti tes packnya yang salah nih pasti nih. Saya sampai ngomong kayak gitu, ini pasti tes packnya nih yang bermasalah nih. Jadi saya buka tes pack yang kedua kan, saya celupin lagi kayak gitu. Kemudian ternyata bener hasilnya tuh 2 garis gitu loh. Ya Allah, yang selama ini saya belum pernah gitu mendapatkan 2 garis gitu kan. Dan alhamdulillah banget kayaknya, bener-bener kayak ya Allah. Dan waktu itu saya pas waktu kecelupin aspek tuh, saya tuh berdoa gitu dalam hati, kayak nazar sendiri gitu, ya Allah ini hari ini saya puasa, kalau misalnya saya benar-benar hamil, saya akan ngelanjutin nih puasa sampai eh, maghrib gitu kan. Kan ya gimana ya, kayak takut nggak kuat gitu kan, padahal ya insya Allah kuat gitu kan. Jadi saya kayak berharap sendiri, berdoa gitu, berharap supaya benar-benar dikabulkan gitu kali ini doanya sama Allah gitu loh. Alhamdulillah banget gitu loh kayaknya, gitu. Tapi masih serasa nggak percaya gitu kan, ini hamil beneran atau enggak ya gitu kan, ini jangan-jangan aspeknya nih yang salah nih, gara-gara yang maaf yang murah gitu kan. Jadi saya kepikiran untuk balik lagi pergi ke apotik beli yang agak mahal gitu kan ya. Kemudian saya akhirnya dengan gemeteran kayak gitu kan, ngasih tahu orang tua dulu pertama, belum ngasih tahu suami. Waktu itu ngasih tahu ibu, eh, saya WA ibu karena ibu kan lagi di kampung. Jadi saya tuh WA, ibu juga malah bingung, ini apa mbak, ini tandanya apa kayak gitu kan. Karena mungkin saking nggak percayanya juga kali ya. Kemudian ini bener kayak gitu. Ya langsung telepon gitu kan. Tapi pas
ibu saya telepon, saya pas lagi keluar gitu loh, karena lagi beli test pack lagi. Terus saya beli test pack lagi, kebetulan adanya yang sensitif itu kan. Saya coba lagi kan, tapi bingung, di jalan tuh bingung, kan tadi udah pipis gitu kan, dan pipisnya udah dibuang, terus ini gimana bisa pipis lagi nggak? Nah gitu, saya tuh tesnya itu pas siang-siang, nggak yang pagi hari. Orang itu karena memang iseng ya, coba-coba, jadi terus nggak sabar juga kan, kayak kepo gitu pengen tahu. Jadi pas siang-siang banget ya, kalau nggak salah jam berapa ya, jam 11 siang kalau nggak salah. Jadi saya mikir, ini nanti yang kedua akurat nggak ya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah ya, saya coba, eh, dapatlah ya pipis meskipun sedikit gitu kan. Kemudian saya coba lagi, dan ternyata juga hasilnya 2 garis, dan itu kayak bener-bener langsung saya sujud syukur gitu kan. Ya Allah, akhirnya penantian saya selama ini diberikan juga kesempatan gitu, amanah sama Allah untuk hamil kayak gitu. Alhamdulillah banget pokoknya. Nah kemudian saya tuh udah kayak eh, berpikir gitu kan dalam hati, kenapa tadi nggak menghubungi suami dulu, karena ceritanya pengen ngasih surprise gitu kan. Karena waktu itu tuh suami kerja, dan pulangnya tuh baru besoknya gitu loh. Jadi saya di rumah sendirian waktu itu, gemeteran, bingung, nggak tahu mau ngapain kayak gitu kan. Dan akhirnya ya udah, saya WA suami karena kayak nggak sabar banget gitu loh, pengen nunjukin gitu loh hasilnya, bahwa saya udah positif hamil kayak gitu kan. Saya WA suami, dan suami malah nanya, itu saya tunjukin kan fotonya, saya fotoin tuh hasil test packnya, saya tunjukin, itu apa, itu punya siapa, katanya. Dia kayak yang nggak percaya juga gitu loh, kayak kalau itu punya saya gitu loh, itu kapan kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya ya. Terus karena dia nggak ada di situ kan, saya juga nggak tahu ekspresinya kayak gimana. Cuman waktu itu dia telepon ya, langsung bilang, ya alhamdulillah gitu kan, udah udah kamu nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, kalau nggak kuat puasanya nggak usah puasa. Enggak, aku mau tetap lanjut sampai maghrib, aku bilang kayak gitu kan. Kemudian eh, ya udah kayak gitu, dijaga baik-baik, nggak usah ngapa-ngapain, ntar kalau mau pengen makan atau apa pesen atau kayak gimana lah, pokoknya bener-bener harus dijaga kayak gitu. Kayak bener-bener seneng, tapi kayak bingung gitu loh mau ngungkapinnya kayak gimana, karena mungkin karena saking lamanya kali ya kita tuh nungguin kayak gitu. Nah kemudian besoknya waktu suami sudah pulang pulang kerja kayak gitu kan, akhirnya kita putuskan untuk pergi ke bidan deket rumah gitu kan, pengen USG, pengen tahu bener nggak sih ini tuh bener-bener hamil kayak gitu kan. Terus akhirnya kita berangkat ke bidan, dan waktu di bidan tuh, di USG itu, eh, bidannya bilang bahwa ini sudah ada penebalan dinding rahim kayak gitu, tapi belum bisa kelihatan karena usianya masih terlalu muda banget gitu ya, masih baru telat seminggu kan waktu itu. Jadi sama bidannya itu disuruh balik 2 minggu lagi kayak gitu. Nah kemudian eh, kayak saya sama suami tuh kayak masih penasaran, masih kayak belum lega gitu kan, masih belum puas dengan hasilnya gitu kan. Akhirnya besoknya, keesokan harinya lagi, akhirnya kita putuskan untuk ke dokter, untuk cek ke dokter ya, ke dokter spesialis kandungan. Dan waktu nyampe di sana, akhirnya di USG transvaginal ya, dari bawah itu tuh, pas waktu dilihat kayak gitu kan, akhirnya tuh kita tahu gitu loh, di situ tuh katanya dokternya tuh sudah terlihat apa namanya, ada titik kecil gitu kayak gitu kan. Nah itu katanya tuh, nah ini sudah ada kantong kehamilan. Dan itu tuh kayaknya udah yang kayak
Alhamdulillah, mudah-mudahan berkembang, mudah-mudahan bayinya sehat gitu kan, selamat sampai lahiran kayak gitu. Udah yang alhamdulillah banget. Dan di situ tuh suami saya tuh langsung sujud syukur di tempat praktek dokternya itu, waktu setelah tahu bahwa saya itu akhirnya benar-benar hamil kayak gitu. Alhamdulillah, seneng banget pokoknya deh. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semua yang sekarang ini masih berjuang ya, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan segera diberikan amanah kehamilan, segera diberikan kesempatan untuk hamil gitu sama Allah. Mudah-mudahan terus berikhtiar, terus berdoa, terus berusaha, karena insya Allah Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat untuk semua pejuang dua garis. Mudah-mudahan segera diberikan kehamilan. Amin. Oke, sekian ya video dari saya. Jangan lupa like video ini, dukung saya dengan cara klik subscribe, kemudian komentar di bawah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Dan assalamualaikum teman-teman.